Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan kebaktian ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, alangkah menyenangkannya bersekutu denganmu. Kami menghadap bersama oleh karena rahmat cinta kasih-Mu. Kuasailah ibadah ini dengan Roh Kudus, supaya kami dapat memuliakan nama-Mu dan melayani kehendak-Mu dengan iman yang penuh. Dengarlah doa kami ya Tuhan Allah, demi kemuliaan Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah kita ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada hari ini kita akan dihantar melalui nas pembimbing firman Tuhan yang tersurat di dalam Yesaya pasal 62 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Yang demikian firman Tuhan, Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, bersiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji nama Tuhan. Kita memuji dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 19. Mari sembah. Mari sembah Allah yang maha, agungkanlah karunia besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang maha. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima panggilan hidup dalam kasih Tuhan sebagaimana firman-Nya yang tersurat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-28. Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-28. Yang demikian firman Tuhan, orang Samaria yang murah hati.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Amin. Demikianlah panggilan hidup dalam kasih yang Tuhan berikan, agar kita dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Tuhan yang memelihara kita dengan penuh kasih, kita mengakui segenap keberadaan kita dengan kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 26. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang mengakui dan menyesali dosa serta kesalahannya, dan yang mau memohon pengampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tentu Tuhan Allah kita yang mengasihi akan memberikan anugerah dan pengampunannya, sebagaimana firman-Nya yang tersurat di dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27 sampai yang ke-30. Yang demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. Bagi mereka semuanya itu adalah tiada kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bertolong-tolonganlah menjaga anugerah Allah, demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali memuji nama Tuhan setelah karena sudah memberikan anugerah dan pengampunannya yang meneguhkan hidup kita kembali.
Maka marilah kita menyambut kembali dengan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 212. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan dan kita akan bersama berdoa. Ya Allah yang memelihara kehidupan kami dengan firman, hari ini hamba-Mu siap mendengarkan dan melantarkan firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus menolong setiap kami supaya kami mendengar, kami mengetahui, kami memahami, dan kami melakukan di dalam hidup kami dari hari lepas hari, dan nama-Mu dipermuliakan. Kiranya firman-Mu menjadi peneguhan bagi kehidupan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kitab suci pada kebaktian kita hari ini diambilkan dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-12, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 12, ayat 1 sampai 14 yang demikian. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yaitu tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya.
dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka haruslah, saya ulangi, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikian pembacaan kitab Keluaran pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Mari kita menyambut pembacaan memasuki pewartaan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 198. Shalom, Alehem. Terpujilah Tuhan, hari ini masih di dalam suasana pandemi Corona 19, kita masih bisa beribadah sekalipun melalui virtual atau online atau melalui media yang kita miliki masing-masing. Dan ini adalah demi kehidupan. Dan peribadahan pada hari ini di GKSBS kelompok Pringsewu khususnya sementara dikembalikan ke rumah masing-masing. Ibadah dilakukan di dalam rumah masing-masing. Ini pun adalah demi kehidupan, karena baru-baru ini wilayah di mana gedung gereja ini berada, di sekitar terdapat orang yang menjadi korban dari virus corona, dan
kita sebagai gereja perlu menjaga kehidupan, baik kehidupan warga gereja maupun kehidupan masyarakat. Inilah pentingnya kehidupan, sehingga kita tetap perlu mementingkan atau memprioritaskan kehidupan. Ayat yang hendak kita perhatikan di dalam perenungan pada hari ini adalah dari Keluaran pasal ke-12 tadi, ayatnya yang ke-13 yang demikian. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi tema pada hari ini adalah bahwa Allah memberi kehidupan bagi umatnya. Kalau kita membaca kitab Keluaran, khususnya di pasal 12 ini, setelah kita pada tanggal 23 Agustus yang lalu juga membaca dari Keluaran pasal 2, di mana di sana Musa dilahirkan dan kemudian diangkat dari air sehingga bernama Musa. Dan Musa kemudian diberi tugas ketika sudah menjadi dewasa dan diangkat oleh perempuan atau putri Firaun, kemudian tumbuh di istana dan menjadi besar dengan sehat, dengan cerdas. Kemudian Musa diutus untuk bersama dengan bangsa Israel membebaskan bangsa yang sudah ditekan, bangsa yang sudah dianggap berbahaya bagi Mesir dan kemudian coba disingkirkan oleh Firaun. Oleh karena itu Firaun perlu diingatkan, dan yang mengingatkan adalah Musa, sehingga Musa diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan pembebasan umat Israel supaya dibebaskan dari Mesir. Dan akhirnya melalui percakapan Musa melakukan negosiasi, tetapi yang terjadi Firaun mengingkari negosiasi-negosiasi yang terjadi. Sampai akhirnya Tuhan memberikan tulah atau wabah. Yang pertama, air menjadi darah, itu di dalam Keluaran pasal 7. Kemudian tulah ketiga, nyamuk. Tulah keempat, lalat. Tulah kelima, penyakit sampar. Tulah keenam, barah. Tulah ketujuh, hujan es. Kemudian di pasal 10 tulah ke-8 itu ada belalang. Tulah ke-9 itu gelap gulita. Kemudian tulah yang ke-10 diberitahukan bahwa akan ada kematian anak-anak orang Mesir. Dan kemudian pasal 12 ini adalah pesan Tuhan kepada Mesir dan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan pesan kepada Israel supaya kemudian mereka harus menyiapkan diri dan menyiapkan sebuah cara mengingat keterlibatan Tuhan di dalam mereka keluar dari Mesir. Dan itu akan menjadi permulaan hidup mereka. Kehidupan mereka dimulai pada saat Tuhan membebaskan. Jadi dari Keluaran pasal yang ke-12, khususnya ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, itu adalah pesan bahwa firman Tuhan itulah yang membuat Israel memulai dan menjadikan hidupnya permulaan. Di ayat 2 tadi dikatakan, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Apa itu artinya? Itu artinya hanya bisa ditemukan
mulai dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14 tadi, khususnya di ayat yang ke-14 yang bagian akhir, kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya, bahwa apa yang sudah dimulai oleh Allah itu hendaklah dijadikan peringatan sebagai perayaan dan ketetapan untuk selama-lamanya. Apa itu? Di dalam ayat 11 tadi dikatakan, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi permulaan bangsa Israel adalah Paskah. Apa arti Paskah? Arti Paskah sebagaimana tadi dijelaskan di ayat 13 yang menjadi fokus di dalam perenungan pada malam hari ini. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Di sini dikatakan, maka aku akan lewat daripada kamu. Disitulah kata Paskah disebutkan di dalam bahasa Ibrani. Jadi lewat, jadi kata lewat di sana di dalam bahasa Ibrani adalah pasah, dan kemudian diterjemahkan sebagai berlalu dari atau dilewati dari kemusnahan atau kematian. Itu artinya dibebaskan dari kehidupan yang terancam kematian, dan Allah lah yang memulihkan kehidupan Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari permulaan bagi Israel adalah Paskah itu. Pembebasan dengan segala tanda tadi, ada darah yang dioleskan di pintu, di sekitar pintu, dan disitulah Tuhan ketika melewati pintu yang ada tanda darah itu, maka Tuhan melewati rumah itu, dan yang lain diberikan hukuman, yang lain terkena wabah, yang lain terkena tulah. Bapak Ibu yang dikasihi jemaat, yang dikasihi dan juga jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama tetap menyampaikan pesan-pesan kehidupan sebagaimana Tuhan sudah memelihara, memulai hidup setiap umat beriman dengan kehidupan. Dan melalui kehidupan sebagai permulaan yang diberikan Allah adalah dimulai dari firman Allah. Oleh karena itu setiap kita, hidup kita sebenarnya bermula dari firman Allah. Dan firman Allah itulah yang memberi pembebasan, yang memberi kembali hidup kepada setiap kita. Jadi kalau kita diberi hidup, itu artinya Allah selalu memulai hidup kita kembali. Dan pada hari ini kita telah diteguhkan bahwa hidup yang dimulai dari permulaan, tindakan Allah yang menyelamatkan itu, hidup kita sedang dipanggil juga oleh Allah supaya dari hidup kita memberikan kehidupan bagi lebih banyak orang lagi. Hidup di dalam keluarga, hidup di tengah masyarakat, hidup di tempat kerja, hidup di dalam suasana pandemi COVID. Kita dipanggil untuk tetap menjaga kehidupan itu. Oleh karena itu marilah kita di tengah pandemi COVID ini sebagai gereja, kita mempersiapkan segala sesuatu seperti orang Israel, mempersiapkan segala sesuatunya, memberikan yang terbaik untuk kehidupan.
mempersembahkan domba yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan hidup yang terbaik, karena itu panggilan Sang Firman. Oleh karena itu, marilah di tengah pandemi COVID ini, kita juga merancang-rancang suatu saat, mungkin kita sudah dekat dengan Natal, ini sudah bulan September, Oktober, November, Desember. Kita akan melihat barangkali Natal, akan merasakan mungkin Natal tanpa ibadah besar. Natal mungkin akan kita rayakan di dalam rumah. Mungkin pada saat Natal justru banyak orang yang sedang berada di dalam situasi terancam kehidupan. Oleh karena itu, sejak sekarang marilah kita memulai memikirkan kehidupan berasal dari Sang Firman. Kita sebagai umatnya dipanggil untuk merayakan hidup yang diberikan Sang Firman. Natal seringkali kita anggap sebagai hari raya yang penting. Tetapi hari raya yang penting adalah dimulai ketika kehidupan diberikan. Dan kehidupan yang sudah diberikan Allah di dalam kelahiran Yesus Kristus pada nanti menjelang Natal, marilah kita mempersembahkan yang terbaik untuk orang-orang yang sedang terancam kematian, untuk orang yang kehidupannya terancam. Kiranya firman Allah yang memberi hidup, yang telah menjadikan hidup kita bermula dari Paskah, sehingga Paskah kita rayakan tiap hari Minggu sebagai tanda kehidupan yang diberi. Ini adalah peringatan, perayaan kehidupan. Paskah adalah perayaan kehidupan. Demikian juga Natal, hadirnya Sang Sumber kehidupan, Juru Selamat kehidupan. Marilah kita siapkan 3 bulan ke depan, kita berbagi kehidupan, dan marilah kita terus-menerus saling menghidupi, dan dunia ini akan melihat karya Allah yang memulai kehidupan dengan sungguh cinta, kasih, dan kelahiran Yesus Kristus ke depan akan menjadi perayaan yang dirasakan banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati dan selamat untuk memasuki hidup yang memberi hidup. Amin. Marilah kita memasuki saat teduh kita dan kita berdoa mohon pertolongan Tuhan dan menaikkan syafaat kita. Kami datang mengucap syukur untuk firman yang memberi hidup, karena darah anak domba telah memberi hidup dan menjadi permulaan iman Kristiani dan menjadi gereja yang bertumbuh sampai hari ini, supaya pesan-pesan kehidupan masuk ke tengah-tengah dunia dan tumbuh, dan Allah dipermuliakan di dalam kehidupan. Bapa di dalam surga, saat ini kami mengingati saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Mas Gunung, untuk Mas Dwi, demikian juga Ibu Istri Ningsih. Engkau memberi kesembuhan kepada mereka yang sedang menderita sakit. Untuk mereka yang tidak kami sebutkan, Engkau juga menyembuhkan, menyehatkan mereka. Mereka yang sedang sakit, terutama mereka yang sedang terkena pandemi corona, kami mohon kesembuhan daripadamu. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang pada saat ini sedang berduka cita, Engkau memberi penghiburan. Kepada mereka yang sedang berbeban berat, Engkau mendampingi dan menguatkan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga untuk dapat beribadah dengan sukacita di dalam Tuhan,
dan menemukan kehidupan yang Tuhan beri melalui firman dan pemeliharaan, dan puji-pujian menjadi semangat kehidupan yang menyambut Allah sumber kehidupan. Kami berdoa untuk gereja-gereja dan pelayan-pelayan gereja dimanapun berada. Berikan mereka semangat dan juga keteguhan untuk tetap terus melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah pandemi yang membutuhkan perhatian dari waktu ke waktu. Kiranya di dalam dan di tengah wabah yang melanda seluruh dunia ini, pesan-pesan kehidupan menjadi pesan kehadiran Allah yang meneguhkan kehidupan. Kiranya kami sebagai gereja terus menyuarakan suara kehidupan. Berkati para pemimpin, pelayan gereja, dan para pengurus-pengurus gereja, majelis-majelis gereja, pelayan anak-anak, pelayan remaja, pelayan pemuda. Engkau berkati mereka dengan penuh semangat mereka untuk berkarya, memberi semangat kehidupan. Kami berdoa pada saat ini untuk pemerintah bangsa kami. Kiranya Engkau memberkati mereka sebagai pemimpin bangsa kami. Demikian juga seluruh anggota legislatif dimanapun mereka berada di dalam situasi pandemi pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati karya-karya mereka, supaya mereka memikirkan kehidupan, dan ketika mereka memikirkan kehidupan, Tuhan melengkapi dengan berkat semangat kehidupan yang menyelamatkan. Kami berdoa rencana pemilihan kepala daerah di mana-mana tempat pada bulan Desember nanti. Engkau berkati rencana-rencana, jauhkan dari situasi-situasi yang membahayakan di tengah pandemi pada saat ini. Kiranya Engkau memberi kearifan kepada semua pihak. Berkati semua tim-tim medis yang sedang bekerja keras untuk mengatasi pandemi ini. Kami terus berdoa dan memohon dan penyertaan Tuhan untuk seluruh bangsa, dan juga khususnya untuk bangsa Indonesia, dan lebih khusus lagi untuk wilayah Pringsewu. Kami mohon pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita merespon firman Tuhan yang telah kita terima ini dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 232, Dikala hidupku tentram dan senang. Dikala hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah,
Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli kita nyatakan dengan berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan kepadanya, yaitu yang diambil dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-24, yang demikian firman Tuhan. Kau buatlah bagiku misbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi nama. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita aturkan persembahan ini kepada Tuhan sambil kita kembali memuji namanya, yaitu dari Kidung Jemaat 292. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita aturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan juga, bahkan sebenarnya adalah juga milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik. Kami mengembalikan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ada warta teman enggak? Ya. Baiklah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mensyukuri setiap rahmat pemberian yang memberi hidup. Marilah dengan syukur sukacita kita, firman Tuhan yang telah kita terima dalam ibadah ini, kita lakukan dalam kehidupan kita, dengan kita bersama menyambut dengan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, mesti dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima firman bahwa Allah telah memberi kehidupan bagi umatnya, dan umat dipanggil untuk juga memberikan kehidupan. Dan marilah kita bertolong-tolongan menghadirkan damai sejahtera Allah dalam hidup ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, demi kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.